Di tengah masyarakat Tiongkok, sebuah protes diam-diam sedang terjadi. Anak-anak muda Tiongkok semakin menolak tekanan hidup modern yang tak henti-hentinya. Mereka memilih untuk keluar dari persaingan yang keras. Fenomena ini, yang dikenal sebagai tangping atau rebahan, telah menjadi sebuah fenomena budaya. Ini mencerminkan meningkatnya kekecewaan di kalangan pemuda Tiongkok. Mereka mempertanyakan harga sebuah kesuksesan dalam masyarakat yang hiperkompetitif. Tangping bukan hanya sebuah tren, ini adalah sebuah komentar sosial. Ini menunjukkan kecemasan mendalam dari sebuah generasi yang bergulat dengan tantangan ekonomi dan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mengejar kekayaan, status, dan mobilitas sosial yang tak henti-hentinya, yang dulu dianggap sebagai satu-satunya jalan menuju kehidupan yang memuaskan, kini dipertanyakan. Anak-anak muda mencari cara alternatif untuk mendefinisikan kesuksesan dan kebahagiaan. Video ini akan membahas lebih dalam tentang kompleksitas tangping. Kita akan mengeksplorasi asal-usulnya, manifestasinya, dan implikasinya bagi masyarakat Tiongkok. Kita akan mengkaji reaksi pemerintah terhadap gerakan yang berkembang ini. Dan kita akan mempertimbangkan apakah tangping merupakan respons yang konstruktif terhadap tekanan masyarakat atau ancaman potensial bagi masa depan Tiongkok. Munculnya tangping adalah sebuah peringatan. Ini menyoroti kebutuhan mendesak akan pendekatan hidup yang lebih seimbang dan berkelanjutan di Tiongkok. Ini memaksa kita untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman tentang harga sebenarnya dari kemajuan dan arti dari kehidupan yang memuaskan. Tangping, secara harfiah diterjemahkan sebagai rebahan, memiliki makna yang lebih luas dari arti harfiahnya. Ini merupakan penolakan secara sadar terhadap harapan masyarakat. Ini adalah bentuk perlawanan pasif terhadap tekanan yang tak henti-hentinya untuk berusaha, bersaing, dan berprestasi. Bagi para pendukungnya, tangping adalah tentang menjalani gaya hidup yang lebih sederhana dan tidak materialistis. Ini tentang memprioritaskan kesejahteraan pribadi di atas harapan masyarakat. Tangping adalah fenomena sosial yang tertanam kuat dalam lanskap sosial ekonomi Tiongkok saat ini. Ini adalah respons terhadap meningkatnya kekecewaan yang dirasakan oleh banyak anak muda Tiongkok, yang merasa terasing oleh tekanan kompetitif masyarakat mereka. Mereka melihat sistem yang tampaknya semakin tidak adil bagi mereka, di mana kerja keras tidak selalu menjamin kesuksesan. Istilah rebahan adalah metafora yang kuat. Ini membangkitkan gambaran tentang kepasifan dan resignasi, tetapi juga menunjukkan bentuk pembebasan. Dengan menolak pengejaran kesuksesan materi yang tak henti-hentinya, para penganut tangping mendapatkan kembali kendali mereka. Mereka memilih untuk mendefinisikan sendiri arti kesuksesan dan kebahagiaan mereka. Tangping bukan hanya tentang kemalasan atau apatis. Ini adalah fenomena sosial yang kompleks dengan akar yang dalam di dalam perubahan tatanan sosial Tiongkok. Ini adalah seruan minta tolong, permohonan untuk masyarakat yang lebih adil dan penuh kasih. Ini adalah seruan untuk mendefinisikan ulang kesuksesan, yang memprioritaskan kesejahteraan dan pemenuhan pribadi di atas kekayaan materi dan status sosial. Untuk memahami tangping, kita harus terlebih dahulu memahami tekanan besar yang dihadapi oleh pemuda Tiongkok saat ini. Lanskap sosial ekonomi Tiongkok modern telah menciptakan badai yang sempurna bagi munculnya fenomena ini. Harga properti yang meroket, persaingan kerja yang ketat, dan budaya yang terobsesi dengan kesuksesan materi telah membuat banyak anak muda merasa putus asa dan kelelahan. Ledakan ekonomi beberapa dekade terakhir, meskipun telah mengangkat jutaan orang dari kemiskinan, juga telah menciptakan kesenjangan kekayaan yang semakin lebar. Perumahan, terutama di kota-kota besar, telah menjadi tidak terjangkau bagi banyak anak muda, memicu rasa putus asa dan kebencian. Sistem pendidikan, yang diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja bagi ekonomi yang berkembang pesat, seringkali gagal membekali lulusan dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk pasar kerja yang berubah dengan cepat. Selain tekanan-tekanan ini,
Ada pengaruh media sosial yang meluas, yang terus-menerus membombardir anak muda dengan gambaran kekayaan dan kesuksesan. Hal ini menciptakan rasa ketidakmampuan dan tekanan untuk mengikuti standar yang tidak realistis. Nilai-nilai tradisional Konfusianisme tentang kerja keras dan bakti kepada orang tua, yang dulu dipandang sebagai jalan menuju kesuksesan, kini terasa seperti beban dalam masyarakat, di mana kesuksesan tampaknya semakin sulit dicapai. Faktor-faktor ini telah menciptakan generasi yang kecewa dengan janji mobilitas ke atas. Tang Ping kemudian menjadi bentuk protes, cara untuk keluar dari sistem yang terasa tidak adil bagi mereka. Ini adalah penolakan terhadap pengejaran kesuksesan materi yang tak henti-hentinya yang tampaknya semakin sia-sia bagi banyak orang. Tang Ping lebih dari sekadar reaksi pasif. Ini adalah pilihan aktif untuk menganut seperangkat nilai yang berbeda. Mereka yang mengidentifikasi diri dengan gerakan ini seringkali mengadopsi gaya hidup minimalis, menolak konsumerisme yang mendorong masyarakat Tiongkok. Mereka memprioritaskan kesejahteraan pribadi, mengejar hobi, menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih, atau sekadar menikmati waktu luang mereka. Penolakan terhadap konsumerisme ini merupakan tantangan langsung terhadap model ekonomi yang berlaku. Pengikut Tang Ping mempertanyakan kebutuhan akan kepemilikan materi yang tak ada habisnya, dan pengejaran simbol status. Sebaliknya, mereka menemukan makna dalam pengalaman, hubungan, dan pertumbuhan pribadi. Pergeseran nilai-nilai ini merupakan perubahan yang signifikan dari aspirasi materialistik generasi sebelumnya. Inti dari filosofi Tang Ping adalah gagasan tentang cukup. Ini tentang menyadari kesia-siaan mengejar keinginan yang tak ada habisnya, dan menemukan kepuasan dengan apa yang dimiliki. Penekanan pada kepuasan dan kemandirian ini sangat kontras dengan ambisi dan dorongan yang telah menjadi ciri kebangkitan ekonomi Tiongkok. Meskipun beberapa orang mungkin menganggap ini sebagai kemalasan atau apatis, para pendukungnya berpendapat bahwa ini adalah keputusan sadar untuk memprioritaskan kesejahteraan mental dan emosional. Mereka memilih untuk hidup secara otentik, meskipun itu berarti menentang harapan masyarakat. Pengejaran hidup yang lebih seimbang dan memuaskan, bebas dari tekanan pencapaian yang tak henti-hentinya. Inilah inti dari gerakan Tang Ping.